Halo para pengusaha, kembali lagi saya Coach Hendra. Hari ini saya akan tampil dengan satu tips ya. Satu tips strategi bagaimana Anda bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Ya, Anda mau nggak punya bisnis atau punya produk, punya jasa yang Anda bisa jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain? Banyak sekali, banyak banget pengusaha yang komen, nanya ke inbox segala macam. Aduh coach, semua ujungnya harga. Gak mungkin, orang pasti semua mau cari murah. Karena kalau saya nggak lebih murah, orang nggak mau. Selalu mau harga gitu loh. Jadi coach mah ngomong mah gampang, easy to say, not easy to do. Betul, memang betul. Karena memang semua orang pasti akan lihat harga. Normal, kita juga sebagai customer kan pasti begitu. Ya kan? Semua kita customer lihat pasti begitu. Cuman begini, saya ingin kasih tahu kepada Anda bahwa sebetulnya ada nggak caranya supaya kita benar-benar bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dan orang tetap mau? Ada nggak? Ada. Caranya pertama, Anda harus memahami dulu 4 tipe customer. Customer yang pertama adalah yang saya sebut dengan customer cheap. Ini selalu cari yang gratisan, selalu cari yang murah-murah, selalu cari yang minta diskon segala macam. Ini customer cheap. Anda kalau punya bisnis pasti Anda punya customer yang modelnya begini. Minta diskon, minta harga nego, bayarnya minta dicicil 50 kali kalau bisa gitu kan ya. 50 tahun kalau bisa gitu kan. Pokoknya minta terus nih. Ya. Kalau gratisan datang nggak gratis nggak mau gitu kan. Pokoknya minta yang selalu murah-murah. Ada customer model beginian. Ya, satu. Nah, bayangkan kalau Anda punya bisnis, ya, Anda punya produk hanya melayani orang-orang yang seperti ini. Profit Anda bagaimana? Menurut Anda, customer ini memberikan profit nggak? No. Ya, they don't care. Whether you make profit or not, they don't care. Yang penting gue dapat harga murah, kalau bisa gratis. Nih, bayangkan kalau Anda nggak pernah mapping customer Anda di bagian ini. You cannot have customer yang bisa kasih profit. Itu satu. Oh, benar juga ya. Berarti mungkin siapa tahu Anda dapat referensi dari kompetitor Anda, suruh customernya ke tempat Anda loh. Kenapa? Karena tempat sana nggak bisa nawar, di tempat Anda bisa nawar. Makanya customer yang cheap ke tempat Anda semua. Hati-hati. Oke. Satu. Kedua adalah customer yang difficult. Customer ini memang susah. Susah artinya, susah lah ngomong sama dia itu ya. Kayaknya dia selalu punya persepsi negatif. Jelek lah, nggak mau lah. Wah pokoknya selalu negatif lah. Ya, dia nggak pernah bisa positif tentang produk kita, tentang jasa kita. Nah nanti begini, pokoknya dia nggak pernah bisa positif lah. Susah ngomong sama orang begini. Ya, apapun yang Anda jelaskan pasti dia punya persepsi negatif tentang produk Anda. Ini kita punya bagus loh. Aduh percuma lah kayak gitu mah nggak usah beli. Gitu ya. Ini kita punya produk yang ini loh, bisa kopernya bagus loh, bisa gampang didorong-dorong. Alah, koper mah semua sama. Jadi dia kayaknya susah banget orangnya. Nah, balik lagi. Anda punya customer, tipenya bagaimana? Nah, orang-orang begini susah beli. Anda mau ngomong sama berbusa pun, ya mungkin dari 10, 1 lah gitu loh. Mungkin 100 1 kali. Karena orangnya memang susah, negatif. Ya. Nah, tipe kedua. Tipe ketiga adalah sophisticated. Sophisticated itu adalah orang yang dia pintar. Jadi dia sebelum beli dia banyak research dulu. Tunggu. Menurut Anda produknya bagus ya, tapi kemarin saya lihat di situ juga kayaknya ini sama ya modelnya ya. Beda Pak, bedanya di mana? Saya ada brosurnya loh. Nah, jadi dia udah research dulu. Kamu jual tadi harga berapa? 99.000. Kemarin saya lihat di situ kayaknya lebih murah, 98.000 ya. Bukannya dia susah, tapi dia udah research. Dia udah melakukan perbandingan harga, sudah melakukan banyak penelitian dan sebagainya terhadap produk-produk yang dia mau beli. Karena buat dia, saya hanya mau beli barang yang benar-benar kualitas bagus dengan harga yang memang oke. Oke itu artinya sesuai dengan kualitasnya dan tidak bohong. Jadi orang ini nggak bisa dibohongin. Cukup pintar, bahkan malah pintar sekali ya bicara dengan orang ini. Nah kalau Anda jual produk yang teknikal, bicara sama orang begini ya, kalau Anda tidak menguasai teknikal, lebih baik jangan Anda yang ngomong. Bawa tim Anda dari kantor, suruh dia yang ngomong. Mungkin ngomong sama orang ini bisa panjang karena orangnya banyak pertanyaan yang mungkin pertanyaan dalam. Ada orang seperti ini? Banyak. Kalau Anda punya bisnis ya, dan Anda punya customer, orangnya tipe seperti ini,
itu Anda juga bisa. Orang ini biasanya kalau dia udah suka, ya udah happy dengan produk Anda dan sebagainya, untuk yang pembelian berikutnya dia nggak mikir lagi. Dan biasanya Anda sudah mulai profit dari situ. Jadi ini customer ini sudah loyal pastinya. Karena they trust you. Once they trust you, pertamanya aja susah. Pertamanya dia banyak nanya, tapi begitu dia trust you, kedepannya dia akan pindah-pindah kemana-mana. Because they trust you. Nah begitu dia nggak pindah-pindah, dia akan bawa teman-temannya dia juga, yang levelnya sophisticated juga, tapi teman-temannya nggak akan mikir lagi, karena lu percaya gue lah, gue udah research dok, gue udah masuk cemplung kolam dulu, ya lu tinggal ikut gue aja. Teman-temannya ikut semua. Nah begitu di situ, Anda bisnisnya bisa repeat order, profitnya naik. Satu tipe lagi yang disebut dengan affluent. Affluent. Nah, tipe affluent ini adalah tipe yang dimana orangnya itu dia beli nggak mikir. Jadi bagus ya, ya udah beli deh. Bayarnya gimana? Cash, ya udah, langsung transfer. Ya. Kalau yang ini nanya, bayarnya bisa cicil nggak? Bisa 10 kali nggak? Bisa 50 kali nggak? Kalau ini bayarnya berapa? Cash pak. Oh ya. Pak ini mesti pembeliannya 30. Oke 30. Paling lambat besok ya pak. Oke sebelum besok saya udah transfer. Jadi disebutnya ini orangnya sangat affluent. Jadi dia udah merasa udah cocok dengan Anda, sudah ada trust, dia udah nggak mikir harga lagi. Udah nggak mikir harga. Harga mahal pun dia beli. Ya harga mahal pun dia beli. Karena dia udah percaya. Dan dia nggak akan ke tempat lain lagi, ke tempat Anda, karena udah sangat loyal. Loyal dengan brand Anda. Ya, malah mungkin dia bawa teman-temannya juga. Nah ini affluent. Nah, menurut Anda di mana 4 tipe ini yang memberikan profit paling banyak dalam bisnis? Tentunya nomor 4. Jadi kuncinya, kalau kita ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi, yang tidak bersaing dengan kompetitor adalah fokuslah kepada yang nomor 4. Atau boleh juga nomor 3 lah. Karena orang-orang ini yang dia tidak lihat harga. Dia lihat kualitas, dia lihat brand, dia lihat emotionally. Ya, secara emosional oke. Ada orang yang selalu beli ke tempat kafe itu. Dan selalu dia beli kafe itu. Dia selalu beli minuman itu. Padahal minumannya mahal loh. Selalu datang ke dokter itu. Kenapa? Mahal tuh dokter. Sekarang kalau orang serangan jantung. Ya, orang serangan jantung. Oke, serangan jantung. Terus udah serangan jantung nih. Bawa ke rumah sakit kan. Nah, kira-kira sampai di rumah sakit. Nanya gini nggak? Pak, ini perawatannya ada diskon nggak? Kan nggak mungkin nanya gitu kan. Ya. Pak, ini pengobatan operasinya bisa pakai ini nggak? Buy one get one nggak? Nggak ada lah. Karena orang udah serangan jantung, dia kebutuhannya tuh saya pengen diobatin yang terbaik lah. Mana dokter terbaik, panggil aja sekarang. Kalau bisa sekarang, kalau bisa karena ini takutnya ada apa-apa. Bayar sekarang. Mahal nggak apa-apa lah. Gimana nanti? Yang penting sembuh dulu, gitu kan? Nggak mungkin dia serangan jantung, terus cari rumah sakit yang ya bisa diskon gitu loh. Malah dia pikir gini, kalau rumah sakit yang bisa diskon, gua ngeri juga nih bawa saudara saya. Takutnya ada apa-apa gimana? Ya, betul kan? Jadi orang-orang ini, they are looking for the best. Orang-orang ini, they are looking for the best. Are you the best? If you're not the best, you're the rest. Anda sama dengan yang lain. Makanya banding harga. Tapi if you claim yourself to be the best, people will pay more because you're the best. Pasti. Terserah mau base-nya di mana. Di base di kota Anda, base di area Anda, base di industri Anda, pokoknya base. Karena selalu orang-orang akan cari yang terbaik. Apapun bisnisnya. Nah kalau yang terbaik, ya, mereka kan bayar. Udahlah, kualitas bagus kok. Oke lah. Ya, ada satu klien saya, dia beli baju, suit. Selalu belinya mahal. Selalu belinya yang high class. Kenapa? Beda pakainya. Beli jam. Kenapa jam bisa sampai dengan hampir 10 juta, 10 juta untuk jam merek tertentu. Itu murah loh. Jam yang merek tertentu 10 juta. Itu sangat murah. Itu yang paling murahnya bahkan. Ya, mungkin yang paling mahal bisa sampai hampir 1 M kali.
Jam doang loh, sama cuma lihat waktu. Why? People pay. Dan jam itu sama yang lain jauh bedanya. Kenapa? Satu mungkin brand, betul. They have brand, yes. But they also have kualitas the best. Entah dari desain, entah dari bahan-bahan yang digunakan, ataupun pokoknya the best. Nah, jadi untuk Anda bisa menjual high price, ya, apa yang Anda bisa kerjakan the best yang orang lain nggak bisa. Nah, kalau Anda bisa tawarkan Anda the best dari kualitas, pelayanan, kecepatan, harga yang lebih fleksibel, kualitas produk yang benar-benar bagus, apapun itu, teknologi, orang akan bayar. Ya, ada klien saya yang dokter, dia punya fasilitas dokter gigi, fasilitas kursinya begitu sangat sophisticated, enak banget. Jadi semuanya bisa dilakukan di situ. Ya, memang harganya mahal, tapi karena fasilitasnya yang the best, orang oke. Perawatannya, teknikalnya, cara dia servisnya itu best. Jadi bayar mahal. Nah, itu kuncinya. Oke, saya lanjut. Nah, how can you charge high price? Bagaimana saya bisa men-charge kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal? Banyak bisnis yang hanya menjual informasi. Maksudnya informasi itu adalah, misalnya contoh kita jual handphone ya, ini contohnya jual handphone kan. Nah, orang cuma jual informasi. Oh ya Pak, ini produknya begini, fiturnya begini, ya bisa begini, bisa begitu, bisa selfie, bisa kamera ini, bisa kamera itu, bisa ada macam-macam lah. Informasi, ya. Jadi informasi bisa kita dapat, tapi they don't sell the transformasi. Nah, jadi orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang membeli transformasi. Ya, orang kalau beli produk Anda ataupun jasa Anda ataupun apapun, apakah mereka transformasi? Transformasi maksudnya begini contohnya. Contohnya begini. Contoh, kalau orang beli minuman di satu kafe, ya, kadang-kadang minumannya itu dia bawa begini kan, botolnya dibawa, tumblernya dibawa, terus logonya sengaja taruh di depan. Ya begini, ya kan? Tujuannya apa? Kalau gua pakai produk ini, orang lihat saya kayaknya keren gitu loh, ya. Atau ada misalnya ada orang ya yang suka dengan brand tertentu, ya. Brandnya kalau saya tulis pasti Anda semua tahu. Misalnya begini. Oh, ini brand tertentu nih, ya. Atau begini, ya orang sengaja pakai sepatu ya kalau bisa begini. Nah, itu ditunjukin gitu. Itu mentransformasi dia, ya kan? Karena tadinya dia pakai sepatu yang mungkin malu gitu ya ketemu orang gitu kan. Nah, begitu pakai ini, jalannya lain gitu. Berasa lain aja gitu. Entah mau digini-gini, mau digimana, pokoknya kalau bisa brandnya kelihatan. Mahal nggak barang ini? Mahal, tapi dia merasanya saya jadi lebih keren. Lebih atlet gitu loh. Ya, lebih sports gitu loh dengan begini. Ya. Ada juga macam-macam lah kalau kita produk-produk sports ya yang membuat orang pakai baju itu seperti kayak yang gue Kapten Amerika loh. Gitu kan. Kayaknya begitu berasaannya gitu. Itu kan transformasi. Nah, itu yang disebut dengan selling transformation. Anda kalau gitu saya apa ya coach ya? Saya jual kabel, jual baterai, gimana transformasinya? Gitu kan? Jual charger. Jual charger lah, jual itulah. Jual apa namanya? Power bank. Gimana transformasi? Tadi kan jelas coach Nike, coach mah. Ini kalau power bank gimana transformasi? Saya sama-sama tuh semua itu juga power bank semua toko semua jual power bank. Bagaimana saya supaya transformasi? Kira-kira gimana? Kita lihat dulu, turunin dulu. Makanya kita jangan lihat power banknya. Produk kita mesti lihat apakah itu produknya membawa transformasi nggak ke orang itu. Berarti kita harus tahu dulu who-nya, target market kita siapa. Siapa yang pakai power bank kita? Siapa? Ini paling penting. Bukan masalah produk, tapi who yang pakai. Contoh, yang pakai misalnya siapa ya? Eksekutif muda, yang dia sering traveling. Namanya orang, kalau power bank, dibawa kemana-mana. Ya, dan kalau orang travel, anggaplah who-nya adalah traveler ya.
traveler yang sering keluar kota, keluar negeri bahkan. Power bank itu kan nggak boleh masuk ke bagasi, oke? Pasti di backpack, ya. Nah, waktu dia jalan-jalan di airport, pertama kalau dia travelers pasti dia pilih backpack yang keren. Kenapa? Biar orang lihat, ih keren loh, berasanya seperti gue, ya kan, high class traveler gitu kan, atau apalah. Nah, jadi bagnya dia pasti pikir yang memang orang bikin dia transform. Kedua, power banknya, namanya orang kalau lagi duduk nungguin pesawat, dia traveler, kan power bank dikeluarin, ya kan? Pertama bentuknya jadul nggak? Kedua kekinian nggak? Ketiga memang sesuai lifestyle nggak? Warna, bentuk, segala macam. Nah kalau dia keluarin power bank, temennya keluarin power bank, kayaknya punya gua lebih keren dari dia, itu transformasi. Tapi kalau dia keluarin power bank, punya gua kayaknya jadul banget, dia malu keluarinnya. Nah berarti nggak transformasi. Nah kira-kira kayak gitu, ya. Jadi bentuk misalnya begini, misalnya, atau gimana lah Anda pikirkan sesuai dengan who targetnya, ya. Powerbank yang bentuknya aneh sedikit, misalnya gimana lah Anda pikir yang keren, bentuknya kayak semacam apalah gitu, Anda bisa pikirkan. Tapi sesuatu yang memang unik, ya, transformation dan membuat orang semakin lebih keren, itu akan harga lebih tinggi, ya. Kenapa orang beli handphone tertentu? Dia merasanya saya berasa lebih keren karena handphone itu mentransformasi hidup dia. Misalnya contoh, dulu ada handphone, ya, yang belum umum pakai pen, pakai stylus gitu loh, ya, pakai stylus gitu kan. Dia cuma keluarin itu aja tuh kayaknya udah berasa keren. Orang lain cuma begini, gue bisa pakai begini. Itu tuh udah keren. Nah itu mentransformasi hidup dia. Harga mahal dia lupa. Nah jadi artinya untuk bisa jual harga mahal, pikirkan apa yang Anda bisa jual secara transformasi. Oke, next. Next ini ngomong branding ya. Nah. Ini adalah hal-hal yang Anda bisa lakukan supaya Anda bisa punya produk yang bisa jual dengan harga. Nah, berikutnya adalah nih. Setelah itu Anda fokus kepada brand. Ya, tadi adalah fokus kepada transformasi, kedua fokus kepada brand. Ya. Brand itu penting supaya orang bisa ingat Anda. Ya, brand itu penting supaya orang bisa ingat Anda. Nah, tujuannya adalah position yourself as celebrity authority of the area. Jadi apakah orang mengenal Anda nggak? Dengan nama itu keren nggak namanya? Paling penting nama. Makanya ya, ada orang yang tadinya nama aslinya maksudnya Siti. Tapi begitu dia pindah ke kota lain, namanya ganti jadi Novi. Mungkin. Atau jadi Sharon. Nah ternyata Sharon namanya lebih brand. Lebih punya brand. Mungkin. Atau contoh, kopi hitam sama Americano. Mana yang namanya brandnya lebih tinggi harganya? Seolah-olah Americano, ya kan? Atau kopi susu, cafe latte, ya. It's a brand, ya kan? Nah, itu juga hal-hal yang Anda harus pikirkan. Nah, ini semua ya, Anda lihat produk-produk yang high class. Ya, waktu Anda baca satu majalah, ya, majalahnya bisa majalah Forbes, majalah-majalah high class priority begitu. Coba Anda perhatikan kata-kata yang mereka gunakan. Ya, itu wordingnya, copywritingnya itu udah high class banget. Jadi orang baca itu juga keren gitu loh. Jadi kenapa majalah bisa dijual sampai dengan ratusan ribu ataupun hampir mahal banget? Kenapa? Because the wording. Kata-kata di dalam bahasa di dalam majalah tersebut juga memang high class. Ya, mungkin kita nggak ngerti kenapa ada koran tertentu, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris. Ada koran yang berbahasa Inggris banyak, tapi ada koran tertentu dengan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya berbeda, sedikit lebih di atas. Harganya mungkin 3 kali lebih mahal daripada koran biasa. It's about the brand. It's about the wording. It's about the warna, the culture, the structure, everything is semua brand. Dan kalau kita tahu brand-brand luxury itu warna-warnanya kemana? Lebih ke black. Black itu nggak tahu kenapa punya satu makna esensi sedikit lebih mahal daripada yang warna-warna hijau merah, hijau gitu ya, warna-warna friendly gitu kan, ya. Mungkin kalau
ada hal-hal barang-barang yang kita warnanya black, ya itu pasti harganya sangat terkesan lebih up, ya. Nah, perusahaan-perusahaan tertentu mereka sangat mengerti sekali mengenai how they use the color of their brand. Kalau dia memang memposisikan brandnya sedikit lebih mahal, the color black, silver, gold, ya kayak gitu-gitu. Tapi ya itu balik lagi is a branding, ya. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan mengenai branding, ya. Tentunya nanti ada workshop lagi yang tentang branding, tapi tunggu saja tanggal mainnya kapan, oke? Nah, the good thing is, kabar terbaik buat Anda adalah this is about you bagaimana berpikir strategis untuk bangun your business supaya bisa profitable, betul? So kalau Anda tahu ini, bagaimana Anda bisa menjual dengan produk yang dengan harga lebih tinggi, ya sehingga Anda bisa profit lebih besar, tentunya you need time to discuss this, ya, to think about this. Maybe you have a mentor, coach atau apa, bisa Anda brainstorm dengan mereka supaya Anda bisa berpikir, kalau gitu saya mesti posisinya seperti apa? Bagaimana saya bisa memposisikan brand saya dan sebagainya? Bagaimana saya melakukan market positioning di dalam customer saya dan sebagainya sehingga saya masuknya ke customer yang affluent. You need time. You need more time to do business development. Nah, apa yang terjadi kalau Anda nggak punya waktu? Kenapa nggak punya waktu? Karena nggak punya sistem. Marketing saya lakuin sendiri, sales saya lakuin sendiri, keuangan saya lakuin sendiri, sistemnya saya nggak punya, nggak jelas. Because your business don't have system, that's why you don't have time. Nah, karena Anda nggak punya waktu, maka Anda nggak bisa kepikir kayak tadi gini. Akhirnya apa? Anda ketinggalan dengan yang lain. Good thing for you adalah, kabar baik buat Anda adalah, saya akan melakukan workshop yang judulnya adalah How to Build a Business System that can run without you. How can build a business system that can run without you. Tujuannya apa? Bukan semata-mata Anda bukan bisnis yang bisa Anda lepas, tapi Anda bisa punya kebebasan waktu yang Anda bisa berpikirkan bagaimana saya mendevelop bisnis saya, brand saya, produk saya, market saya, sehingga bisa high profit. Itu kan yang Anda mau. Mau nggak Anda punya bisnis yang high profit dan Anda punya sistem sehingga Anda bisa tinggalkan dan Anda bisa punya waktu jalan-jalan dengan keluarga dan your business work by system and your product making profit. Jangan sampai udah produknya, udah bisnis Anda nggak punya waktu, sistemnya nggak jalan, profitnya nggak ada. Apa yang Anda lakukan setiap hari di bisnis? Something wrong kan? Makanya, pertanyaan buat Anda, jika bukan Anda yang jalankan, siapa? If it's not you, who? If it's not now, when? Kapan Anda melakukannya? Kalau nggak sekarang. Ya, ketiga, if something happen with you, what happened in your business? So, catat tanggalnya di Hotel Aston Pasteur Bandung, Hotel Aston Pasteur Bandung. Anda bisa daftar kalau mau. Ini cuma terbatas tempatnya hanya ke 12 orang saja. Ya, silakan bisa kontak ke nomor ini. Oke, semoga bisa bermanfaat tips dari saya hari ini. Saya Coach Hendra Hilman, salam pengusaha. Halo, saya Hendra Hilman. Welcome to my channel, Hendra Hilman International YouTube channel. Terima kasih sudah menonton video saya. Apa yang Anda dapatkan dari video-video yang Anda sudah nonton? Tentunya Anda akan mendapatkan yang hal yang luar biasa. Please subscribe to my channel. Ya, kenapa? Karena setiap minggu saya akan upload 2 video baru. Tujuannya adalah supaya saya dapat membantu Anda menjadi seorang pebisnis yang sangat luar biasa dan membantu memberikan strategi, ide sehingga bisnis Anda menjadi bisnis yang menuju ke bisnis next level. Terima kasih, saya Coach Hendra Hilman. Silakan subscribe di YouTube channel saya di Hendra Hilman International. Thank you.